Shalom jemaat yang terkasih di dalam Tuhan. Hari ini kita akan kembali merenungkan firman Tuhan yang terambil di dalam Matius 25 ayatnya ke-14 sampai dengan 30. Perikop ini tentang perumpamaan tentang talenta. Mari kita membaca firman Tuhan bersama. Sebab hal kerajaan sorga sama seperti seseorang yang mau berpergian ke luar negeri, yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Yang seorang diberikannya 5 talenta, yang seorang lagi 2, dan yang seorang lagi 1. Masing-masing menurut kesanggupannya, lalu ia berangkat. Segera pergilah hamba yang menerima 5 talenta itu. Ia menjalankan uang itu lalu beroleh laba 5 talenta. Hamba yang menerima 2 talenta itu pun berbuat demikian juga dan berlaba 2 talenta. Tetapi hamba yang menerima 1 talenta itu pergi dan menggali lubang di dalam tanah lalu menyembunyikan uang tuannya. Lama sesudah itu pulanglah tuan hamba-hamba itu lalu mengadakan perhitungan dengan mereka. Hamba yang menerima 5 talenta itu datang dan ia membawa laba 5 talenta katanya. Tuan, 5 talenta Tuan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 5 talenta. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan tuanmu. Lalu datanglah hamba yang menerima 2 talenta itu katanya, Tuhan, 2 talenta Tuhan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 2 talenta. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam perkara yang kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuanmu. Kini datanglah juga hamba yang menerima 1 talenta itu dan berkata, Tuan, aku tahu bahwa Tuan adalah manusia yang kejam, yang menuai di tempat di mana Tuan tidak menabur, dan yang memungut dari tempat di mana Tuan tidak menanam. Karena itu aku takut dan pergi menyembunyikan talenta Tuan itu di dalam tanah. Ini, terimalah kepunyaan Tuan. Maka jawab tuannya itu, hai kamu, hamba yang jahat dan malas. Jadi kamu sudah tahu bahwa aku menuai di tempat di mana aku tidak menabur dan memungut dari tempat di mana aku tidak menanam. Karena itu sudahlah seharusnya uangku itu kuberikan kepada orang yang menjalankan uang, supaya sekembaliku aku menerimanya serta dengan bunganya. Sebab itu ambillah talenta itu daripadanya dan berikanlah kepada orang yang mempunyai 10 talenta itu. Karena setiap orang yang mempunyai, kepadanya akan diberi, sehingga ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Dan campakkanlah hamba yang tidak berguna itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi. Sampai sejauh ini pembacaan firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa yang bertata di atas kerajaan sorga, saat ini kami mau merenungkan firman-Mu. Urapi kami supaya kami bisa melihat keindahan firman-Mu, menghidupinya, dan kami juga bisa membagikan berita firman ini bagi setiap orang. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, apa definisi waktu? Waktu itu adalah hal yang fundamental, tetapi saat bersamaan waktu adalah kompleks, saudara. Itu sebab saudara, saya setuju dengan Bapak Gereja Agustinus yang berkata, jika tidak ada yang bertanya padaku soal waktu, saya tahu apa itu waktu. Namun jika saya diminta menjelaskan soal waktu, saya tidak tahu apapun soal waktu. Saudara, berkenan soal waktu, seorang filsuf Yahudi pernah katakan bahwa manusia transcend space, tetapi time transcend man. Artinya, manusia bisa menaklukkan ruang, tetapi waktulah yang menaklukkan manusia. Apa yang kita lakukan, saudara, bisa mempengaruhi ruang di dalam alam dan tatanan semesta, saudara. Tetapi tidak waktu, tetapi waktulah yang justru mempengaruhi kita. Kita bertambah tua dari tahun ke tahun, kita yang terbungkus di dalam jalinan waktu yang terus bergerak maju, tidak bergerak mundur, yang membawa kita pada satu titik penghujung yang disebut dengan kematian. Itu yang menjadi takdir setiap kita, saudara. Bahkan jika kita pikir kembali lagi, saudara, waktu yang bergerak maju itu tidak terasa bergerak dengan sangat cepat. Ada seorang penulis bernama Christopher Hitchens dalam bukunya Mortality.
yang mencatat kisah akhir hidupnya di rumah sakit saat ia terkena kanker. Dalam bukunya ada satu catatan yang membuat saya terkejut, di mana Christopher tuliskan bahwa ia sambil terbaring sakit, sambil nonton dirinya di YouTube. Saudara, saya tidak tahu video apa yang dia nonton di YouTube, video masa lalunya, mungkin saat dia diinterview, saat dia berikan seminar, saat dia debat, ceramahnya saat ia masih muda, tenar dan sehat. Lalu ia gambarkan perasaannya saat itu yang terbaring sakit melihat video masa lalunya dengan satu kata, misery. Saudara, itu ungkapan yang miris ketika kita melihat ke belakang, saudara. Saya tidak tahu apa yang ada di dalam benak Christopher saat melihat kehidupan yang kontras antara dulu dan sekarang. Mungkin campur aduk, saudara. Saudara, ketika saudara mencapai momen seperti Christopher misalnya, di mana kita sudah rasa tidak banyak waktu lagi. Dengan segala kontras yang kita lihat, dahulu muda, sekarang tidak. Dahulu segar, sehat, tetapi sekarang tidak. Dahulu bisa kerjakan banyak hal, tetapi sekarang tidak. Dahulu terkenal, sekarang tidak. Saat momen itu tiba, saat saudara memandang ke belakang, apa yang saudara pikir? Apa yang saudara rasa ketika melihat video lama, foto lama, atau memori masa lalu? Saudara, apakah kita akan melihat ke belakang dengan penuh penyesalan dan kita kemudian melampirkan pernyataan seperti yang dikatakan oleh Ivan Illich yang dicatat oleh Leo Tolstoy, di mana ia bertanya, what if my whole life been wrong? Bagaimana jika seluruh kehidupanku di masa lalu adalah kesalahan? Ataukah saudara ketika saudara memandang masa lalu, saudara bersyukur karena saudara melihat jejak penyertaan Tuhan dan saudara kemudian merasa bahwa saudara sudah melakukan yang terbaik dan tidak menyisakan atau menggunakan satu detik pun dengan sia-sia di dalam kehidupan saudara. Saudara, maka sebelum penyesalan itu terjadi, saudara, firman Tuhan dari Matius 25 ini tentang perumpamaan talenta akan menolong kita dan membuat kita bersiap hati sehingga kita tidak hidup dengan sia-sia, saudara. Sebenarnya kalau kita lihat perumpamaan ini, tema utama dan yang penting di dalam perumpamaan talenta ini adalah demikian, saudara. No time for waiting, be productive. Tidak ada waktu menunggu, jadilah produktif. Saudara, kita berada dalam dunia yang cepat, saudara. Kita bisa katakan kita berada di dalam dunia yang menekankan survival of the fastest. Sehingga tidak heran, saudara, kita terpacu dalam banyak hal, kerjakan segala sesuatu cepat. Dengan segera, mau tidak mau, saudara. Namun, saudara, bicara soal no time for waiting, be productive, itu bukan sekedar soal cepat, saudara. Tetapi juga tepat. Tepat itu sangat penting, saudara, sebab jika kita hidup hanya cepat, saudara akan menemukan di penghujung waktu, saudara akan burn out, saudara akan putar-putar tanpa arah, tidak karuan, saudara. Maka khususnya dari bagian firman Tuhan ini, kita akan melihat 3 hal yang firman Tuhan akan singkapkan. Bagaimana kita bersama menggunakan waktu kita sebaik mungkin. Bukan dengan sekedar segera dan cepat, tetapi juga tepat. Saudara, no time for waiting. Be productive, bukan sekedar cepat tetapi tepat. Prinsip pertama adalah we need to know our master. Perumpamaan Matius 25 ini mengandung dimensi eskatologis, saudara. Ini adalah pengajaran bahwa suatu saat Sang Tuhan atau Tuhan itu akan kembali meminta pertanggungjawaban atas setiap kita. Dan saat ia kembali akan tersingkap, saudara, siapa hamba yang sejati dan siapa hamba yang palsu. Dan perumpamaan ini kita tahu, saudara, bahwa tokoh pentingnya adalah sang master atau sang tuan yang memberikan talenta. Dan firman Tuhan mencatat di ayat ke-15 dikatakan bahwa sang tuan memberikan talenta masing-masing menurut kesanggupannya. Saudara, maka di sini jelas sekali bahwa Tuhan yang memberi itu adalah adil. Ia tidak memberikan segala sesuatu atau talenta itu tanpa pertimbangan, tanpa alasan yang jelas, saudara. Dan saudara lihat, terlepas daripada ada yang dapat 5, ada yang dapat 2 talenta, ada yang dapat 1. Itu adalah tentu bukan milik daripada hamba-hamba itu. Mereka mendapatkan itu dengan cuma-cuma. Dan tentu, saudara, talenta itu jumlahnya tidak kecil. Di masa itu, dalam konteks saat itu, 1 talenta itu sama seperti orang yang bekerja kurang lebih 20 tahun bekerja, saudara. Itu sebab, saudara, sebagai orang Kristen, ketika kita merenungkan hal ini, saudara, orang Kristen yang dewasa seharusnya tidak membanding-bandingkan talenta apa yang mereka miliki dengan orang lain, saudara. Mengapa? Karena Tuhan sudah beri Anda dan saya takaran yang terbaik, saudara. Saudara, jikalau misalnya ibarat, kalau kita perhatikan lebih baik, ibarat sang tuan ini adalah Kristus, saudara.
Dan hamba-hamba itu adalah kita semua dan talenta itu adalah segala yang baik. Suatu pemberian Tuhan kepada kita. Atau John Calvin katakan bahwa talenta itu ditafsirkan dalam pengertian natural ability atau bakat kita, saudara. Maka tentu sewajarnya sebagai hamba, kita yang sudah mendapatkan talenta itu, kita harus mengelola talenta itu dengan ucapan syukur. Karena we know who is our master. Saudara, bagian firman Tuhan ini mengingatkan kita kembali bahwa kita adalah pekerja. Kita bekerja buat Tuhan yang tidak pernah sekalipun merugikan kita. Siapa kita, saudara? Kita adalah manusia yang dicipta dari debu dan tanah. Jikalau kita diberikan kesempatan untuk bekerja bagi Tuhan, itu adalah satu privilege, saudara. Tetapi sangat disayangkan, saudara perhatikan bahwa hamba yang memiliki satu talenta, itu gagal paham. Ia pikir masternya jahat, dan tercatat dalam ayat 24 dikatakan ia menuduh tuannya kejam, jahat, yang hanya meraup untung, saudara. Tetapi jika saudara perhatikan lebih baik, sebenarnya saudara, jikalau Tuhan itu tidak beri talenta, mereka tidak bisa berbuat apa-apa dan mereka tidak memiliki apa-apa. Ditambah lagi, jikalau saudara perhatikan di ayat 21 dan 23, bagi yang mengelola talenta yang Tuhan beri dengan cuma-cuma itu, mereka akan diberikan kebahagiaan yang besar oleh Sang Tuhan, saudara. Maka kita melihat kebaikan daripada Sang Tuhan ini, saudara. Tuhan tidak meminta yang 2 talenta menghasilkan 10 talenta seperti 5 talenta. Maka sebenarnya di sini kita melihat, saudara, bahwa poin utama dari perumpamaan tentang talenta ini bukan sekedar hasil sebesar-besarnya, tetapi kesetiaan yang sedalam-dalamnya, saudara. Takaran dunia sukses. Takaran Allah adalah faithfulness. Itu sebab Tuhan puji hamba yang sejati dengan perkataan di ayat 21 dan 23. Hai hambaku yang setia, bukan hambaku yang sukses. Saudara, mari dalam hidup kita merenungkan kembali. Kita koreksi diri kita bersama-sama. Jangan-jangan selama ini, saudara, pengenalan Tuhan kita salah, saudara. Kita mungkin telah pakai lensa dunia kita menafsir Allah. Allah seharusnya begini, Allah seharusnya begitu. Alhasil, saudara, kita lupa diri, kita tidak ingat bahwa kita adalah servant dan He is our master. Di dalam bukunya A Christian Theology of the Cross, Alan George menaikkan pertanyaan yang sangat penting sebagai berikut. What is our infinite obligation to God? Menarik, saudara, mengapa bicara soal obligasi di sini? Karena George sadar, saudara, bahwa Kristus adalah Sang Tuhan. Lalu, saudara, apa obligasi kita kepada Tuhan yang adalah master design itu? Dan George jawab, saudara, Anda dan saya harus memberikan Tuhan His full due. Segala yang sepatutnya menjadi miliknya. Saudara, yang menjadi miliknya tentu bicara tentang seluruh kepunyaan dan keberadaan kita sebagai manusia, saudara. Saudara, know our master menjadi hal yang penting dan hal yang mendasar dalam kehidupan kita dan kehidupan pelayanan kita. Terkadang, saudara, kita lupa merenungkan hal ini. Kita melakukan banyak hal dengan cepat, saudara. Akhirnya, saudara, kita bergereja, tetapi sebenarnya kita menaruh Kristus di luar pintu gereja. Because He is not our center anymore, saudara. Jika, saudara, pengenalan kita salah, saudara, seluruh fondasi pelayanan kita kolaps, saudara. Sekalipun kita melayani dengan sigap, no time for waiting, be productive, tetapi tanpa basic pengenalan yang tidak benar, saudara. Saudara akan menemukan diri kita akan sama seperti seorang yang memiliki satu talenta. Melayani Tuhan dengan attitude dan cara yang salah, saudara. Saudara, ini menjadi satu poin yang penting, saudara. Bahwa dengan pengenalan yang benar, kita mendapatkan api dan motivasi. Dan semakin disadarkan bahwa kita bekerja buat Tuhan yang telah memberikan segalanya di Kalvari. No time for waiting, be productive, bukan sekedar cepat tetapi tepat. Prinsip kedua yang kita mau bawa pulang hari ini adalah know our portion, saudara. Bukan sekedar perumpamaan ini mengajak kita kembali merenungkan siapa Tuhan kita, namun bagian ini mengajak kita memikirkan kembali bagaimana kita memaksimalkan talenta kita, saudara. Firman mencatat sekali lagi bahwa di ayat 15, Tuhan dengan adil memberikan masing-masing talenta sesuai dengan kesanggupannya. Maka logiknya atau implikasinya, saudara, maka Ia atau Tuhan kita juga tidak akan menuntut sesuatu yang bukan jadi porsi kita. Saudara, apa yang salah daripada orang yang memiliki satu talenta itu dan kemudian mengubur talentanya? Mengapa Tuhan itu harus marah? Uangnya kan tidak hilang dan tidak kemana-mana, saudara. Bukankah lebih masuk akal jika Tuhan yang marah besar ketika hambanya justru berutang? Ya, diberi satu talenta, tetapi justru berutang 10 talenta.
Saudara, di sini kita melihat bahwa firman Tuhan menyingkapkan kepada kita bahwa Tuhan yang beri talenta sesuai porsinya juga menghendaki kita pun mengelola talenta itu dengan baik sesuai porsi kita. Saudara, Tuhan tidak pernah menilai kodok dari seberapa cepat ia lari atau gajah dari seberapa tinggi ia melompat. Sama halnya dengan diri kita, saudara. Tuhan tidak akan menuntut manusia untuk mengelola talenta yang ia beri melebihi daripada kapasitas yang mereka bisa lakukan. Percayalah saudara, Tuhan tidak akan pernah beri talenta kepada saudara dan saya tanpa tujuan yang tidak jelas saudara. Pasti ada konteks, pasti ada tempat, pasti ada rencana yang match dengan talenta yang ia berikan. Right man in the right place with a right talents. Itu yang ada di dalam benak Tuhan saat Tuhan merancang Anda dan saya saudara. Itu sebab kita harus kembali bergumul dan bertanya, Tuhan mau saya kelola talenta ini buat apa? Di mana dan untuk apa? Pertanyaannya saudara, apakah kita sudah sering menggumulinya? Apakah kita sudah masuk ke dalam komunitas sehingga kita bisa mengenal diri kita, blind spot kita lebih dalam lagi? Tetapi yang menarik saudara dari kisah perempuan ini, minimal kita disadarkan bahwa ada yang dapat 5, ada yang dapat 2, dapat 1, tetapi minimal tidak seorang pun yang tidak diberi talenta saudara. Tetapi kita tahu ini adalah masalah daripada orang yang punya satu talenta. Termasuk orang zaman sekarang, saudara. Bagaimana kita seringkali tidak melihat kedalaman dari apa yang Tuhan berikan di dalam diri kita, tetapi justru kita melihat keluar atas apa yang Tuhan tidak berikan dalam hidup kita. Sehingga saudara, kita banyak sekali menghabiskan waktu. Kita mati-matian, kita meng-copy paste kehidupan orang lain yang seharusnya dan tidak match dengan kehidupan kita, saudara. Orang ada kelebihan apa, kita juga mau hal itu. Orang memiliki apa, ya kita mati-matian berusaha memilikinya. Alhasil saudara, kita menghidupi hidup yang bukan adalah porsi kita. Sehingga kita kehabisan banyak waktu saudara, kita tidak bertumbuh, tidak produktif, tidak maksimal. Because we are simply following the hype of the world. Ada seorang apologet yang mengambil kereta dari Brussels ke London. Dalam perjalanannya ia melihat di kereta gedung-gedung reruntuhan dan grafiti-grafiti yang penuh dengan coretan-coretan. Ada coretan orang protes, ada gambar-gambar, ada simbol-simbol. Tetapi ada satu coretan yang menarik yang membuat dia memandangkan perhatiannya dan merenungkan hal yang lebih dalam. Di dalam tulisan grafiti di gedung itu ditulis bahwa kamu hanya hidup sekali. Kamu tidak akan hidup lama, ayo nikmati, kamu hanya hidup sekali. Saudara, coretan itu adalah filsafat yang sering kita dengar dengan singkatan YOLO. You only live once. Saudara, dalam konsep YOLO dunia yang belum di-redeem maknanya, tentu tidak netral esensinya saudara. YOLO yang ditawarkan dunia didasarkan oleh maksim daripada kaum hedonis, yaitu makan, minum, menikahlah, karena besok engkau akan mati. Saudara, hidup yang penting adalah senang-senang. Banyak di antara kita kemudian hidup dalam prinsip ini. Terutama tidak sedikit saudara kaum muda yang terjebak dalam konsep ini. Kan hidup singkat, ayo kita buat apapun, kita coba apapun, explore segala sesuatu. Kan hidup cuma sekali, kita lakukan segala sesuatu untuk apa? Untuk senang-senang saja di dalam hidup. Kita lewati hari-hari dengan fun saudara. Saudara, jika kita hanya hidup dengan pola seperti ini saudara, inilah hidup yang tidak bertanggung jawab. Ini hanya akan buang-buang waktu. Kenapa saudara? Karena filsafat ini berangkat dari pola bahwa bukan dimulai daripada apa yang Tuhan mau saya kerjakan baginya, tetapi dari apa yang bisa saya kerjakan bagi saya, semau saya. Saudara, jika demikian saudara, sebenarnya kita sedang menguburkan talenta kita daripada mengembangkannya. Itu yang terjadi, kita lihat di ayat 25. Bagaimana orang yang punya satu talenta itu menguburkannya, saudara. Mari kita evaluasi, saudara. Apakah hari ini kita terlalu banyak menggunakan waktu untuk menyenangkan diri kita saja, tetapi kita tidak mengembangkan talenta kita, kelebihan kita, bakat kita, untuk pelayanan, untuk banyak hal yang baik, sehingga banyak orang kemudian diberkati dan Kristus ditinggikan. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, mari kita bersama, saudara, meminta Tuhan hikmat dan discernment, sehingga kita bisa produktif dan tidak menggunakan hidup kita dengan sia-sia. Dan kita tahu our portion. No time for waiting, be productive. Bukan sekedar cepat, tetapi tepat. Yang ketiga, saudara, prinsip yang membawa kita pulang hari ini adalah know our strategy. Saudara, bukan sekedar kita harus tahu our master, our portion, saudara. Tetapi kita tentu harus merenungkan strategi kita, saudara. Dalam hidup ini saya melihat ada 3 jenis kehidupan. Antara kita melewati hari,
Kita hidup mengisi hari atau kita hidup memaknai hari, saudara. Saudara, orang yang lewat hari adalah orang yang baginya yang penting perut terisi sudah cukup. Tetapi orang yang mengisi hari adalah orang yang hidupnya hanya sibuk-sibuk. Yang penting lakukan ini, lakukan itu. Tetapi tidak ada hal yang berarti yang ia kerjakan. Tetapi orang yang memaknai hari adalah orang yang sadar bahwa setiap hari ia harus memaksimalkan talentanya sesuai dengan porsinya bagi Tuhan. Saudara, mari kita evaluasi pelayanan kita dan kehidupan kita saat ini. Apakah saat ini kita hanya melewati hari? Apakah kita saat ini hanya mengisi hari? Ataukah kita saat ini sebagai anak Tuhan memaknai hari kita, saudara? Saudara, dalam teks kita hari ini salah satu masalah daripada orang yang punya satu talenta adalah ia buang-buang waktu. Ia buang-buang kesempatan yang Tuhan percayakan. It is really a bad strategy. Ini strategi yang tidak baik, saudara. Bukankah sering, saudara, kita punya mentalitas serupa dengan pemilik satu talenta? Kita tidak sigap menangkap segala kesempatan yang ada. Dalam keseharian misalnya, kita selalu berpikir, ya sudahlah nanti saja, tidak usah begitu, ya sudahlah aku sedang menunggu kesempatan. Jadi aku tunggu-tunggu sebentar. Saudara, padahal bicara soal kesempatan apa lagi, saudara? Perumpamaan hari ini menyingkapkan kita 3 hal, saudara. Bahwa ada Tuhan, ada talenta, dan kemudian ada waktu. Bukankah itu adalah satu kesempatan yang besar bagi kita untuk berkarya bagi Tuhan, saudara? Maka kesempatan apa lagi yang kita tunggu? Maka kita harus ubah mindset kita hari ini, saudara. Bahkan, saudara, Profesor Renard Casali pernah katakan bahwa ada 6 skill setidaknya yang kita perlukan di masa COVID, di post-COVID atau new normal ini. Dan salah satunya adalah generative intelligence. Itu adalah kecerdasan untuk menangkap peluang dan kesempatan, saudara. Mengapa bahasanya menangkap, saudara, bukan menciptakan? Karena sederhana, saudara, kesempatan itu sudah ada. Kesempatan itu sudah banyak di luar sana. Itu sebab, saudara, kita harus sigap, saudara. Itu adalah strategi yang penting, saudara. Jika kita perhatikan di ayat 16 dan 17, firman menyingkapkan bahwa yang punya 5 talenta dan 2 talenta, dikatakan mereka segera aktif pergi mengolah talentanya. Saudara, kata talenta ini sangat dalam jika kita renungkan, saudara. Kita merenungkan 2 orang ini yang segera mengaktifkan generative intelligence mereka, menangkap kesempatan, dan pergi mengelola talenta. Dan ada 2 hal setidaknya yang kita bisa pahami tentang sikap dan strategi mereka, saudara. Pertama, saudara, setidaknya mereka sadar bahwa waktu adalah kesempatan, saudara. Dalam dunia ini kita tahu, saudara, bahwa siapa cepat siapa dapat, saudara. Tapi kita harus ingat, saudara, kita tidak boleh terlalu terjebak juga dalam pola ini. Sebab intinya bukan soal cepat, saudara. Tetapi saudara harus konsisten. Saudara tidak malas-malasan. Saudara tidak meremehkan hal-hal yang kecil yang bisa saudara lakukan, saudara. Ini dibuktikan di dalam kisah fable yang dibuat oleh Aesop tentang perlombaan lari antara kura-kura dan kelinci, saudara. Saudara, secara logis, saudara, kelinci pasti menang lawan kura-kura. Ya, kura-kura jalannya lambat, saudara. Tetapi karena kelinci itu sombong, ya berhenti, dia menganggap remeh, dia tidur. Dia meremehkan kura-kura. Sampai, saudara, apa yang terjadi? Saat dia buka mata, dia sadar bahwa kura-kura itu sudah memenangkan pertandingan, saudara. Saudara, sebenarnya kisah ini adalah kisah yang terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan kita bisa simpulkan, saudara. Kita tidak boleh menyia-nyiakan waktu. Kita harus seperti orang yang punya talenta itu melakukan dengan segera, karena waktu itu adalah kesempatan. Itu sebab, saudara, jangan sampai tidak konsisten. Dalam artian, saudara, kita kerja lalu kemudian kita tengah-tengah berhenti dan tidak melakukan tanggung jawab kita, saudara. Jangan sampai malas, saudara. Dalam artian, kita harus proaktif, produktif, saudara. Memikirkan bagaimana kita lebih maksimal lagi. Dan itu yang firman Tuhan singkapkan, bukan, saudara. Di ayat 26 dikatakan bahwa hamba yang punya 1 talenta itu adalah malas. Dan terakhir, saudara, jangan sampai saudara menganggap remeh. Dalam artian, sudahlah, kan gampang, tunda. Kan ada hari esok, gampang hal ini. Tapi akhirnya, saudara, karena saudara tunda-tunda, saudara lupa mengerjakannya. Atau mungkin saudara hanya pikir, saya mau kerjakan perkara besar. Tetapi saudara, perkara besar dimulai daripada saudara setia atas perkara kecil. Saudara, saya sangat yakin orang yang punya 5 dan 2 talenta segera ini, dengan artian bahwa mereka melakukan segala sesuatu dengan konsisten, dengan tidak malas, dengan sigap dan tidak menganggap remeh. Jikalau sesuatu yang masih sesuai dengan porsi mereka, mereka kemudian akan mengerjakannya. Dan mereka akan melakukan yang terbaik bagi tuannya. Saudara, bukan hanya sekedar mereka sadar waktu adalah kesempatan. Kata segera ini menunjukkan bahwa mereka sadar bahwa waktu pun adalah pemberian. Saudara, kalau kita baca sekilas, kita akan tahu bahwa inti daripada perumpamaan ini adalah tentang talenta. Ya, bagaimana tidak, saudara, LI sendiri memberikan judul bahwa perumpamaan ini adalah tentang talenta. Tentu fokusnya adalah talenta.
Ya ada benarnya saudara, tetapi fokus talenta bukan berarti hanya talenta saudara. Sebab hal yang penting juga bahwa Tuhan beri waktu yang cukup bagi manusia untuk bisa mengelola talenta itu saudara. Saudara ini yang sering pembaca miss. Itu sebab ayat 19 katakan bahwa lama setelah itu tuannya pulang. Saudara, tidak tercatat saat Tuhan beri talenta itu, ya besoknya tuannya pulang. Tidak saudara. Saya yakin orang yang punya 5 dan 2 talenta itu sadar bahwa Tuhan yang memberi itu saudara, talenta itu juga adalah Tuhan yang memberikan waktu yang cukup untuk mereka mengelola talenta mereka. Mereka juga sadar bahwa Tuhan itu tidak menilai hasil saja, tetapi bagaimana seluruh proses memanfaatkan talenta yang mereka beri. Dari setiap detik waktu dan detak kesempatan yang cukup, yang juga adalah pemberian dari Tuhan. Saudara, Tuhan tidak sekedar menilai hasil, tetapi juga seluruh proses bagaimana kita memaknai hidup. Saudara, hamba yang baik adalah hamba yang menyadari bahwa selagi tuannya belum pulang, mereka mau menggunakan waktu sebaik mungkin. Segala talenta mereka, sebab waktu pun mereka sadari adalah pemberian dan kesempatan dari Tuhan. Saudara, apa yang bisa kita simpulkan hari ini, saudara? Saudara yang terkasih dalam Tuhan, life is too short. Don't waste it. Kita tidak hidup di dalam cyclical time, di mana waktu berputar dan kemudian kita akan mengulang kembali, bisa kembali lagi saudara. Tidak saudara, kita hidup di dalam chronological time, di mana kita bergerak dalam waktu dan ke depan saudara. Namun saudara, sebagai anak Tuhan ada satu dimensi yang lebih dalam lagi, yaitu adalah orang percaya hidup di dalam covenantal time. Dan mereka akan berbuah dengan lebat jika sudah memaksimalkan talenta yang Tuhan percayakan untuk melayani Tuhan dimanapun mereka berada. Seperumpamaan hari ini saudara, kita disadarkan bahwa Tuhan kita akan datang kedua kali. Yesus akan datang untuk meminta pertanggungjawaban atas setiap kita. Dan setiap detik yang bergerak membawa kita semakin dekat dengannya. Maka saudara, no time for waiting. Be productive. Bukan sekedar cepat, tetapi tepat. Dan tentu, di dalam hal yang tepat itu, kita mau bersama bertumbuh dalam 3 hal ini. Know our master, know our portion, and know our strategy. Kira Tuhan yang menolong kita untuk menjalankan firman Tuhan. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa yang baik, kami sudah merenungkan kebenaran firman-Mu. Ajar kami menjadi anak Tuhan yang tidak membuang-buang waktu dan produktif. Kami bukan sekedar cepat, tetapi mau tepat. Itu sebab kami mau mengenal Tuhan lebih dalam lagi. Kami mau mengenal porsi kami sesuai pemberian Tuhan. Dan kami mau hidup dengan strategi yang tepat. Yaitu kami tidak menyia-nyiakan waktu. Sebab waktu adalah pemberian dan kesempatan dari Tuhan. Inilah kehidupan kami di hadapan Tuhan. Tuhan yang tolong dan ubahkan kami seturut dengan rencana Tuhan. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.